Inilah momen di mana kita harus bersikap tegas. Roy Suryo dan gerombolannya telah secara terang-terangan menciderai institusi penegak hukum negara. Mereka telah menolak hasil forensik sah yang dilakukan oleh aparat negara yang bekerja dalam kerangka konstitusi. Dan penolakan itu tanpa dasar ilmiah, tanpa etika akademik, dan tanpa sikap kenegarawanan. Ini bukan sekadar pelanggaran moral. Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap prinsip demokrasi itu sendiri. Bahwa negara bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan opini pribadi. Video ini membongkar bagaimana klaim sepihak Roy Suryo dan gerombolannya soal ijazah Presiden Jokowi bukan hanya tak konsisten, tapi juga menyesatkan logika publik. Ketika hasil uji forensik Bareskrim sudah keluar, jelas, sah, ilmiah, mereka justru menolaknya. Lucunya, tanpa bukti tandingan, ini ibarat kalah main catur, lalu nuduh papan catur miring. Kami bedah narasi mereka satu persatu dengan logika, sindiran, dan kejujuran yang tak bisa dibantah. Kalau Anda masih pakai akal sehat, video ini bukan untuk dilewatkan. Tonton sampai habis dan Anda akan sadar siapa sebenarnya yang mencederai negara. Betapa ironisnya ketika sekelompok orang yang mengaku sebagai akademisi dan aktivis justru menjadi pelaku utama dalam mendistorsi logika publik. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, nama yang panjang, tapi sayangnya tak sejajar dengan kedalaman argumen mereka, memilih menolak hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Presiden Jokowi yang dilakukan oleh Bareskrim. Bukan karena datanya keliru, bukan karena prosesnya cacat, tapi karena, katanya, tidak transparan, tidak kredibel, bermuatan politis. Klaim yang, kalau dibedah secara intelektual, justru mempermalukan argumen mereka sendiri. Roy Suryo dan kawan-kawan tampaknya lebih tertarik menggiring opini publik ketimbang menegakkan hukum. Mereka bicara soal proses yang tidak adil, tapi ironisnya, mereka sendiri tidak memberi ruang bagi proses hukum berjalan tuntas. Kalau benar ada niat membongkar kebenaran, kenapa justru menolak salah satu instrumen paling objektif dalam dunia pembuktian hukum, uji forensik? Di mana letak konsistensinya? Kita bicara soal dokumen resmi negara, bukan surat izin sakit palsu dari SMA. Maka pemeriksaan ilmiah melalui laboratorium forensik adalah langkah wajar, sah, dan perlu. Tapi begitu hasilnya mulai menyudutkan narasi mereka, tiba-tiba proses itu dianggap cacat. Apa ini bentuk ilmiah baru yang disebut kebenaran versi selera sendiri? Lebih parah lagi, mereka menggugat Bareskrim dengan alasan tidak independen, namun tidak mengusulkan lembaga alternatif yang dianggap lebih netral dan kredibel. Padahal kalau benar mereka ingin membongkar kebenaran, bukankah seharusnya mereka justru menyambut uji forensik itu? Atau mendorong audit tambahan dari lembaga independen? Tapi tidak. Mereka lebih memilih menolak secara sepihak. Karena bagi mereka, proses hukum hanya berlaku jika hasilnya sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Kalau tidak cocok, langsung divonis, tidak kredibel. Begini, jika logika itu dipakai di pengadilan, maka tidak ada satupun vonis bisa diterima. Sebab terdakwa tinggal berkata, saya tidak percaya hakimnya. Maka bubarlah seluruh sistem hukum kita. Dan lucunya lagi, para aktivis ini justru menjadikan opini sebagai alat perlawanan terhadap fakta. Mereka mengklaim membela demokrasi, tapi sekaligus merendahkan institusi demokrasi itu sendiri. Ketika Bareskrim, lembaga negara resmi, melakukan tugasnya, mereka tuding penuh kepentingan. Padahal, inilah lembaga yang sama yang sering mereka datangi saat membuat laporan jika merasa dizalimi. Jadi kapan Bareskrim dianggap kredibel? Kalau sedang membantu mereka, inilah bentuk ketidakkonsistenan akut yang patut dikritik. Narasi besar yang dibangun bukan untuk mencari keadilan,